masjid, maka bisa kita lakukan. Tapi kalau memang tidak bisa atau mungkin jauh dari masjid, maka ya, seperti biasa kita lakukan di masjid. Tapi yang utama tadi, sholat yang memang sangat-sangat dianjurkan di masjid itu adalah sholat tarawih maupun sholat lain. Sholat lain itu sangat dianjurkan. Tapi umum-umum ya sifatnya dianjurkan di sunnah mereka untuk melakukan sholat dilakukan di masjid. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa qala lan maritahu sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sholatul jamaati utawi sholat jamaah yabdulu iku ngumpuli. Apa sholat jamaah? Sholat al-fardhi ing sholat ijen atau sholat dhewean. Bisab'in wa isrina darajatan, bisab'in kelawan pitu wa isrina lan 20 apane derajatan darajatan. Ini terkait dengan pahala ketika seseorang melakukan sholat. Yang sholat itu dilakukan dengan jamaah, maka lebih utama, lebih baik dibandingkan dengan sholat yang sifatnya adalah ijen sendiri atau bersama. Maka pahalanya adalah bisa bain wa isrina 27 derajat. Di sini diriwayatkan oleh Imam Malik wa Ahmad wal Bukhari wa Muslim wa Tirmidzi wa Ibnu Majah wa Nasa'i wa Nabi wa an Ibnil Umar bin Khattab. Wal aktsaru minas sahabati bi 25 darajatan kama qala Azizi. Jadi memang ini ada dua kaum terkait dengan pahala sholat jamaah. Di awal tadi khamsun wa isruna atau khamsin wa isrina 25 derajat. Kemudian di berikutnya disebutkan bisa bain wa isrina 20 derajat. Maka terkait dengan perbedaan ini, maka aksarus sahabat, justru banyak sahabat yang meriwayatkan pahala daripada sholat berjamaah adalah bi khamsin wa isrina derajat. Mungkin yang kita kenal, yang sering kita pahami adalah 27 derajat. Tapi ternyata ada hadis lain dan banyak para sahabat justru malah meriwayatkan yang jumlahnya adalah 25 derajat. Tapi artinya terkait dengan jumlah ini tidak betul. Yang terpenting adalah bagaimana kita bisa melakukan sholat berjamaah dimanapun kita berada, di perjalanan maupun di rumah maupun di pekerjaan. Karena memang waktu itu adalah waktu istirahat, misalkan dulu kan misalkan di instansi atau mungkin di tempat-tempat kerja, kebanyakan kan itu memang untuk istirahat, maka bisa kita gunakan, bisa kita manfaatkan sholat secara berjamaah. Sholat secara berjamaah. Baik, satu orang, misalkan kita sendiri, kemudian kita manggil satu orang, itu juga sudah disebut sholat berjamaah. Karena apa? Ada imam dan ada makmum. Itu sudah masuk kategori disebut sholatul jamaah. Kemudian hadis berikutnya waqala sallallahu alaihi wasallam waqala lan musbari tahu sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam afdhalus sholawati indallahi ta'ala sholatus subhi. Afdhalus sholawati utawi luwih utama-utamane sholat indallahi ing dalem mungguhe Allah subhanahu wa ta'ala, ing dalem mungguhe Allah ta'ala kang maha luhur sapa Allah,
iku sholatus subhi sholat subuh yaumal jumu'ati ing dalem dina Jumat fi jama'atin ing dalem Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini termasuk mengingatkan kepada kita semua bahwa ada waktu sholat yang dihadapan Allah Subhanahu wa taala, atau sholat yang disebut di sini adalah sholat subuh. Sholat subuh atau waktu sholat subuh yang paling utama itu adalah sholat subuh pada hari Jumat dalam keadaan berjamaah. Nah, tadi subuh tadi berarti subuh tadi itu termasuk waktu-waktu yang afdol. Subuh di hari Jumat kita mampu untuk melakukan dengan cara berjamaah, itu termasuk waktu-waktu yang afdal, waktu-waktu yang utama, waktu-waktu yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu waktu sholat subuh pada hari Jumat. Nah, kemudian apalagi di jama'atinnya, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Nu'aim wa Tabrani an Ibnu Umar. Di hadis afdhalus sholawati indallahi ta'ala sholatus subhi yaumal jumu'ah fi jama'atin, itu diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dan Imam Tabrani. Kemudian fa'akadal jama'ati ba'dal jumu'ati subhawa. Fa'akada mongko utawi luweh dikukuhkan, luweh dikuatke iku al jama'atu jamaah ba'dal jumu'ati sakwise dina Jumat. Fa'akadal jama'ati iki langsung. Fa'akadal jama'ati utawi luweh dikukuhke dikuatke jamaah ba'dal jumu'ati ing dalem sakwise salat Jumat. Napa sing dikukuhke, sing dikuatke, sing diutamake subuhuha salat subuhe Jumat. Summa subuha ghairuha. Di setelah sholat subuh tadi sing disunnah, sing lebih utama pada hari Jumat, maka setelah itu adalah sholat subuh selain hari Jumat itu jauh utama. Di sing lebih utama pertama niku sholat subuh kanthi berjamaah pada hari Jumat. Kemudian selain sholat subuh pada hari Jumat adalah sholat subuh pada hari selain hari Jumat. Berarti satu subuhnya hari Sabtu, subuhnya hari Ahad, hari Senin, Selasa, Rabu dan Kamis itu juga termasuk kategori waktu subuh sing utama atau waktu sholat sing utama, yaitu sholat subuh. Nah, setelah sholat subuh selain pada hari Jumat, yang dikuatkan, yang dikukuhkan adalah summal isya, kemudian sholat isya. Sholat isya pada hari Jumat itu juga lebih utama. Di global ini penjenan Pak. Jadi sing luwih utama tadi sholat Jumat, sholat subuh berjamaah pada hari Jumat itu afdal, lebih utama waktu itu. Kemudian setelah sholat Jumat, sholat subuh pada hari Jumat, kemudian lebih utama ada subuh lagi. Subuh tersebut adalah di luar sholat Jumat. Ini waktu, jadi kita sebut waktunya yang paling utama. Nah, setelah subuh itu tadi mulai dari hari Sabtu sampai hari Kamis, kemudian masih ada waktu lagi, waktu sholat yang lebih utama, yaitu pertama adalah isya atau sholat isya pada hari Jumat. Mungkin bisa dihitung tadi. Nah, tadi mungkin masih masuk, hari ini masih masuk hari Jumat.
Berarti isya tadi dengan cara kita berjamaah, entah itu berjamaah di masjid, di musola, maka itu masih dihitung termasuk waktu yang afdal. Nah, setelah sholat isya apa? Summal asar. Kemudian sholat asar di hari Jumat tadi secara berjamaah berarti mendapatkan keutamaan. Summal zuhur, kemudian sholat zuhur pada hari Jumat. Berarti zuhur berarti nggak sholat Jumat ini. Nah, sebagai pengganti zuhurnya adalah sholat Jumat. Summal maghribah, kemudian sholat maghrib. Jadi waktu-waktu memang sing afdal di hari Jumat. Lah kenapa kok waktu-waktu itu disebut waktu yang afdal? Karena hari Jumat merupakan sayyidul ayyam. Jadi di antara hari-hari itu ada hari yang lebih baik, yang lebih utama, yakni hari Jumat. Karena disebut sayyidul ayyam, hari Jumat itu disebut hari rayanya orang Muslim. Bila sholat Jumat itu para ulama mengibaratkan atau sebagai pahalanya orang yang sholat Jumat itu seperti sholat Jumat itu diibaratkan napa menika hajinya orang-orang fakir dan orang miskin. Maka jenengan boten usah bingung nek wong kuat haji wong kuat umrah dengan sholat Jumat niku sampun pahalanya sebesar. Karena memang itu disebut hari rayanya orang Islam. Wa innama fadlu jama'atus subhi bil isya. Kemudian enten dua waktu itu disebut waktu sing istimewa. Yang pertama adalah sholat subuh fal isya, kemudian sholat isya. Sebabnya apa? Sebabnya apa? Kok sholat Jumat, sholat subuh kali isya itu termasuk sholat sing diistimewakan. Sebab subuh kali isya itu termasuk sholat sing paling abot. Li annaha fihima nasyikun kadar fa'idah. Sebab ini bila orang-orang munafik ini kok termasuk paling angel di situ melakukan sholat subuh kali isya. Subuh itu benak-benak itu krungu adzan etok-etani ning ngangkat tembul. Kemudian pas musimnya adem hujan ya wis turu ae. Wis sak tangine pokoke subuhan. Berarti tangine jam 8 ya berarti sisa sing duha. Lumayan sisa duha atau duha negara tangine jam 7 jam 8 wis duha sisa ae. Jadi duha iki krono kepeksa karo subuhan sisa sing wudu salat. Mila abot salat subuh. Yang kedua sholat isya, kenapa disebut abot? Karena waktunya panjang. Sebab banyak wong sing apa istilahnya pun cara ngendi-ngendi menunda-nunda waktu sih agak jam 8. Ngobrol sih aku sih agak jam 9. Agak jam 10. Akhirnya wah ngantuk lah dan saya 14. Ini termasuk menyia-nyiakan. Belum waktu isya itu disebut. Bila orang yang sudah seperti ini berarti masuk di kategori firman Allah, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Masuk kategori orang-orang yang celaka. Fawailul lil musallin, celaka bagi orang-orang yang ini awalnya kan ngendi-ngendi itu akhirnya tadilah alladzina hum an sholatihim sahun. Jadi panggonane supaya
Mangke wal niku termasuk neraka sing paling ngisor dhewe. Jadi mungkin ya disebut intipin rokok. Nek orang-orang itu selalu melakukan itu, maka dia akan menjadi orang yang celaka. Tapi kebiasaan. Maka orang-orang yang sudah terbiasa melakukan sholat kemudian tidak sholat itu merasakan gedungnya luar biasa. Bila sing paling penak niku kewajiban dilakoni. Niku nek ati tenang ning awak ya kepenak. Nggih mboten? Kewajiban misalnya wis wae dhuwur tak salat dulu, wis wae asar tak. Niku ajeng napa-napa niku mboten kemusu. Tapi nek durung wah dilale ajeng salat, durung salat, ajeng salat enek tamu bingung, tamu gak mulih-mulih. Aku arep nopo durung salat yo piye kek siap-siap diisin dan sebagainya. Akhirnya dilalah tamu iki ora mulih tenan nganti tekane waktu salatnya. Nah, niki lak terjadi alhamdulillah ini. Nah, itu sing disebut waktu waktu sholat sing paling angel, sing paling berat, sing paling abot niku sholat subuh kalian sholat isya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam wa qala lam isbarin dawu sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man utawi sapane wong sholat iku sholat sapa wong sholat subuhi ing sholat subuh fil jamaati ing dalem berjamaah summa jalasa mongko lungguh sapa man bi dzikrillahi kelawan zikir sapa man man utawi sapane wong sholat iku sholat sapa man sholat subuh ing sholat subuh fil jamaati ing dalem berjamaah summa jalasa mongko lungguh sapa man yazkuru hale zikir sapa man Allah ing Allah hatta tatlu as-samsa sehingga metune srengenge iku kana lahu kana kedheman apa sitrun aling-aling utawi tutup utawi hijab minan nari saking neraka wa bari'alan dibebaske sapa man minan nari saking Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda termasuk mungkin mengingatkan kepada kita barang siapa yang melakukan sholat subuh berjamaah di masjid maupun di musola, kemudian orang tersebut selesai sholat lalu zikir, zikirnya itu entah membaca tasbih, membaca tahmid, membaca kalimat la ilaha illallah maupun membaca Al-Quran hatta tatlu asyam sampai munculnya srengenge, maka orang ini adalah sitrun minan nar wa baro'a minan nar. Jadi yang dimaksud di sini adalah ketika orang itu mampu melakukan itu mulai dari sholat subuh rampung sampai dia belum pulang. Setelah sholat subuh zikir maca Quran sampai metu srengenge, maka waktu ini disebut waktu isyraq. Kemudian dia melakukan sholat isyraq 2 rakaat. Sholat isyraq 2 rakaat, jadi mulai muncul jadi sebelum duha. Sholat isyraq ini sebelum duha. Awal munculnya srengenge 3 sampai 4 menit muncul ayat-ayat. Maka kata Nabi Muhammad SAW, orang ini akan ditutup dari neraka. Artinya orang ini tidak akan dimasukkan ke dalam neraka. Wa baro'a minan nar, bahkan orang ini dibebaskan dari neraka. Jadi ketika kita mampu melakukan. Bahkan di hadis lain mengatakan bahwasanya ketika ada seseorang yang melakukan sholat subuh berjamaah di masjid maupun di musola,
kemudian orang ini zikir kepada Allah Subhanahu wa taala sampai munculnya srengenge, kemudian sholat 2 rakaat atau disebut sholatul isyraq, maka pahala orang yang melakukan itu seperti haji sempurna dan umrah sempurna. Ini luar biasa. Tapi memang ampun, karena memang kadang-kadang kita punya kewajiban. Kalau ketika paling tidak sholat kita seminggu pisan pas logan, nggak ada kegiatan, nggak ada kewajiban dilakoni bareng-bareng. Itu dilakukan bisa dengan secara berjamaah, bisa dilakukan secara munfarid sendiri-sendiri. Memang ada daerah yang memang melakukan secara jamaah. Jadi biasanya diawali dengan kajian atau ngaji dulu. Kajian yang seperti pengajian yang kayak gini. Nah, setelah munculnya srengenge kemudian dilakukan sholat isyraq secara berjamaah. Maka ini terkait dengan apa? Ketika kita memang tidak ada tanggungan. Nah, kalau kita ada tanggungan ya utamakan tanggungan. Mungkin jam-jam segitu mungkin supaya itu persiapan menyambut gawe, persiapan dan sebagainya ya. Maka yang lebih utama adalah kalau ketika mungkin dalam kondisi kita pas longgar, kita buat seminggu bisa atau sebulan sekali itu bisa dilakukan, maka insya Allah kita akan dibebaskan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini monggo rasane saged ora kita seminggu atau sebulan sebisa. Ini mboten kebiasa, mboten kulino besok pesen kali garwane ibu atau mungkin yang ibu-ibu ya Pak, aku ora mulai sik ya. Aku tak arep sholat isyraq diben-ben digoleki. Jadi kan biasanya bar subuh kundur, ora kundur iki jam 6 ora mulai iki diundake bablasan sare di masjid. Ya pamit sih ibu, aku pun ora mulai ya. Lalu Pak aku arep nyubuh sholat isyraq. Tiba sholat subuh, zikir, pokoknya zikir sakit-sakitnya maca Quran bisa sakit, zikir subhanallah bisa sakit, Allahu akbar bisa sakit, la ilaha. Pokoknya sebenarnya zikir itu dalam rangka menunggu apa menika munculnya srengenge. Yes, kira-kira jam 6 lah. Jam 6 kan sudah muncul srengenge, awal srengenge. Nah, setelah jam 6 itu ada waktu duha. Jadi awal sebelum sholat duha maka ada sholatul isyraq. Waktu ini kurang lebih sekitar jam 6. Pun jam 9 tambah sedikit. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala lan misparitahu sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sholatur rajuli utawi salate wong lanang fi jamaatin ing dalem jamaah, berjamaah. Tazidu iku ngumpuli ala sholati ing atase salate man wahdahu halis wijine man khamsan wa isrina darajatan, khamsan kelawan 5 wa isrina lan 20 apa derajatan derajat. Jadi napa menika sami kalian sing awal. Jadi seorang laki-laki yang melakukan sholat berjamaah itu lebih utama dibandingkan dengan orang yang sholat secara sendiri. Maka pahalanya khamsan wa isrina darajatan, 25 derajat. Hada fil iqamah fa idza shallaha ay fil shalah bi ardi. Jadi ketika ini menceritakan mungkin seorang laki-laki sholat di daerah sing mungkin daerah ini angel banget, tapi orang ini mampu menyempurnakan wudhunya.
hadis gitu-gitu lanjutan itu di ardin palatin kelawan bumi palatin kang angel ini boleh banyu atau rekoso ai adin lamain biha orang ini banyu misalnya ada banyu iso bulat ning angel fa'atama mongko nyempurnaake sapa man wudu'ahu ing wudune man wa ruku'u halan ruku'e man wa sujudu halan sujude man balagot sholatahu khamsina darajatan jadi menawi enten tiyang sing sholat pada saat sholat itu boten nemoke banyu ana menika pados banyu ning angel ning akhire induk tapi induke boten kathah tapi dia bisa menyempurnakan wudunya. Setelah dia menyempurnakan wudunya, kemudian dia juga mampu untuk menyempurnakan napa menika rukuknya. Wudu'ahu wa ruku'uha wa sujuduha. Bisa menyempurnakan wudune, bisa menyempurnakan ruku'e, bisa menyempurnakan sujudnya. Maka setelah dia selesai sholat khamsina darajatan kata Nabi Muhammad SAW orang ini mendapatkan pahala yang jumlahnya tidak hanya selawe derajat tetapi 50 derajat karena mungkin tingkat ada kesulitan tadi mencari air. Jadi mungkin di daerah-daerah yang mungkin daerah mungkin di Wonogiri, daerah Praji mungkin kita pas musim hujan yang lebih banyak. Kalau nanti ngalami dolanan dari canggulo itu boleh banyu angin setino ratus mana ada banyu tenang ngalami nah tiang menikah berkulino tidak ada masalah ratus rong dino biasa kecuali oke kulo sih orang kulino ratus dino rasanya awak seragam karuan seragam di sedang rumah yang ini bagi mereka yang sudah terbiasa sekolah dengan penjeda. Nah ini tingkat mungkin di antara pahala yang dilipat gandakan sampai 50 derajat ya karena tingkat lingkungan daerah yang mungkin sulit untuk air tapi bisa menyempurnakan wudunya, bisa menyempurnakan artinya sholatnya ya tenanan kan begitu. Jadi bukan karena orangnya banyak terus buat sholat tidak, tapi justru malah semangat. Ya di situ disebutkan ruku'uha wa sujuduha berarti sholatnya tenang sehingga Allah memberikan pahala yang jumlahnya adalah khamsina darajatan yaitu 50 derajat. Ada pertanyaan untuk sebelum tutup bahwa untuk laki-laki kan yang paling utama jemaah di masjid. Kalau untuk perempuan itu tanggung jawabnya gimana tadi? Jadi bagaimana hukumnya seorang perempuan ketika sholat jamaah di masjid? Kalau laki-laki sudah jelas sangat-sangat dianjurkan untuk sholat jamaah di masjid. Kalau perempuan bagaimana hukumnya? Hukumnya adalah boleh. Satu, bolehnya seorang perempuan masuk ke masjid. Satu adalah tidak menyebabkan maksiat terhadap laki-laki. Boleh jadi saya ibu nek pas teng masjid untuk saking ngesan. Lah saat ini pakai masker, saat angke nek pun boten bebas masker kan. Ampun dandan. Semoga apa enake mawon ketika kita sholat. Jadi mungkin kita wudu dari rumah terus pakai wudu sekalian. Sekarang kan ada hukum untuk berdetan kan bisa dipakai atasan besi. Itu tujuannya untuk menghindari maksiat dari pandangan seorang laki. Kemudian yang kedua, diperbolehkannya seorang perempuan jamaah di masjid atas izin suami. Nah, mila tadi jenengan menjadi suami yo aja akil karo garwane kok arep masjid ora oleh. Nek ning pasar dini kok yo oleh. Kadang-kadang kan berbalik. Nah orang Arab itu
perintah istrinya, kamu tidak boleh ke masjid, maka di pasar pun diantar. Jangan turun ngantar garwani ke masjid, ke pasar. Ya, paling buat Mekah ke pasar, maka tahu dewi. Tapi orang Arab konsekuensi. Tidak, dia sudah melarang istrinya ke masjid, maka ketika istrinya mau kemanapun diantar, karena memang khawatir untuk menjadikan maksiat untuk lainnya. Maka itu. Jadi seorang laki-laki atau seorang suami harus paling tidak yang mengizini lah. Mau itu ibu seorang perempuan juga ingin jamaah di masjid, walaupun memang afdolnya di rumah. Tapi kalau ada sekulo aturan ini penting tidak menjadikan maksiat untuk orang laki-laki, maka sifatnya boleh. Yang kedua tadi ada izin dari suami, seperti dia menulis kalau dia berbuat baik, terus mulai sholat jamaah itulah salah satunya hikmah sholat jamaah itu silaturahim. Bisa ketemu tonggo, jadi dengan dengan masjid itu begitu. Tapi dengan sering ke masjid itu susah ketemu tonggo terpalik, bisa salaman, dan salaman itu membutuhkan dosa. Jadi dengan bukan beliau mau itu betul-betul kabar. Bila ke masjid itu kan ada manfaat dan hikmah di balik kita sholat berjamaah. Di samping pahalanya sudah dilipat gandakan sama Allah SWT, juga bersifat silaturahim, bisa bertemu kalau sedulur atau bertemu, bisa di kondisi keadaan yang sudah. Nah ini mohon saya sebut teman-teman terkait dengan salah jamaah ini. Kalau mulai berada kalau cakap akan semantan mungkin kesehatan pinter-pinter hadis, insya Allah nanti kita lanjutkan untuk pertemuan yang akan Allah majelis menikah untuk dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.